Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello there, perkenalkan saya Nilda Alfia dari jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai difteri. Sejak tahun 2009, kasus difteri per tahunnya relatif stagnan. Wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah dengan kasus difteri terbanyak di seluruh dunia, terutama sejak tahun 2005. Nah, berikut adalah data kasus difteri di dunia. Tertinggi di dunia. Puncaknya terjadi pada tahun 2012, yaitu sebanyak 1.192 kasus. Lalu pada tahun 2013 sebanyak 767 kasus. Kemudian menurun dan kembali meningkat di tahun 2017 dengan 593 kasus. Pada tahun 2018, berdasarkan provinsi, jumlah kasus terbanyak ditemukan di Jawa Timur sebanyak 385 kasus, dan terdapat 5 provinsi yang tidak ditemukan kasus difteri, yaitu DKI Yogyakarta, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Adapun pada tahun 2019, kasus difteri berjumlah 944 yang tersebar di 25 provinsi. Sedangkan sampai dengan Mei di tahun 2020 menunjukkan 129 kasus yang tersebar di 16 provinsi. Di tingkat kabupaten tahun 2016 ditemukan 5 wilayah di Jawa Timur dengan kasus difteri terendah, yaitu Kabupaten Ponorogo, Bondowoso, Lamongan, Bangkalan, dan Pamekasan. Sedangkan tahun 2018 dilaporkan jumlah kasus difteri tertinggi berada di wilayah Jakarta Utara sebanyak 33 kasus, dan kasus tidak ditemukan di wilayah Kepulauan Seribu. Nah, apa sih itu difteri? Difteri adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae yang menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan, serta dapat memengaruhi kulit. Timbulnya lesi yang khas disebabkan oleh sitosin seperti yang dilepas oleh bakteri. Lesi nampak sebagai suatu membran asimetri keabu-abuan yang dikelilingi dengan daerah inflamasi. Penyakit ini sangat menular dan termasuk infeksi serius yang berpotensi mengancam jiwa. Sumber penularan penyakit difteri ini adalah manusia, baik sebagai penderita maupun sebagai karier. Mula-mula manusia baik sebagai penderita maupun sebagai karier menularkan bakteri Corynebacterium diphtheriae. Selanjutnya, bakteri ini dapat menular melalui berbagai cara, sebab bakteri penyebabnya dapat tersebar dalam bentuk partikel di udara, yaitu saat kita menghirup udara yang mengandung partikel dari batuk atau bersin pengidap difteri. Selanjutnya dapat menyebar melalui kontak dengan penderita pada masa inkubasi atau kontak dengan karier melalui lesi kulit. Lalu juga dapat menyebar melalui benda pribadi yang terkontaminasi, makanan atau minuman yang terkontaminasi, yaitu melalui air liur. Dan bersentuhan dengan luka yang terinfeksi juga dapat membuat kamu terpapar bakteri penyebab difteri. Selanjutnya, bakteri ini masuk melalui pernafasan atau droplet infection. Masa inkubasi penyakit difteri ini 2-5 hari. Masa penularan penderita 2-4 minggu sejak masa inkubasi. Sedangkan masa penularan
penularan karier bisa sampai 6 bulan. Penyakit difteri yang diserang terutama saluran pernafasan bagian atas dan dapat menginfeksi tenggorokan. Setelah itu muncul peradangan dan menyebabkan komplikasi yang dapat menyerang ginjal atau jantung. Gejala muncul 2-5 hari setelah seseorang terinfeksi. Meskipun demikian, tidak semua orang yang terinfeksi difteri mengalami gejala. Apabila muncul gejala, biasanya berupa terbentuknya lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi tenggorokan dan amandel penderita. Perlindungan yang optimal terhadap difteri pada masyarakat dapat dicapai dengan cakupan imunisasi rutin, baik dasar maupun lanjutan, yang tinggi dan merata. Saat ini, vaksin untuk imunisasi rutin dan imunisasi lanjutan yang diberikan guna mencegah penyakit difteri ada 3 macam. Yang pertama, DPT, HB, dan HIV, yaitu vaksin kombinasi mencegah difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan nektitis, serta pneumonia yang disebabkan oleh Haemophilus influenza IPD. Yang kedua, DT, vaksin kombinasi difteri tetanus. Dan yang ketiga, yaitu DD, vaksin kombinasi tetanus difteri. Adapun penanggulangan difteri dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.